Kamu tuh udah capek-capek analisa, lalu entry mungkin di level yang tepat, tapi kok ujung-ujungnya tetap loss aja. Mungkin ini masalahnya bukan di analisa lagi, tapi sudah di overtrading. Dan ini lebih bahaya dari yang kamu perkirakan. Nah, overtrading ini menjadi momok yang menyeramkan teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang momok yang menyeramkan? Karena overtrading ini kalian membuka terlalu banyak posisi atau terlalu sering trading dalam waktu yang singkat. Sebenarnya dalam waktu yang singkat itu nggak masalah. Kenapa? Karena umumnya trader-trader scalper pun tradingnya sering di dalam waktu yang singkat. Namun ada yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah reason utama kalian overtrading, yaitu biasanya karena emosi, FOMO, atau balas dendam dari loss sebelumnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Kenapa overtrading itu sering banget terjadi? Pertama ya, kalian ingin banget cepat balik modal. Contoh, kalian semisal baru loss, lalu kalian melakukan open posisi lagi. Kenapa? Ya, kalian ingin loss sebelumnya bisa tercover dengan profit setelah kalian open posisi kembali. Yang mungkin ketika kalian ngeliat di marketnya ternyata belum memberikan peluang yang bagus buat kalian. Begitu. Itu masih mending teman-teman. Itu baru loss. Karena kadang ada orang yang baru loss sudah nggak mau trading lagi. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu adalah terlalu percaya diri. Jadi kalian itu habis profit berkali-kali. Akhirnya apa? Kalian ngerasa, oh, kalau misalnya saya buy di sini, terus dia profit, maka kalau saya buy lagi di sini, maka dia akan profit lagi. Saya buy di sini lagi, dia akan profit lagi. Kenapa? Karena kalian sudah keseringan profit. Jadi kalian akan merasa, oh, analisis saya sudah yang pasti ini paling benar. Jadi kalian akan melakukan entry tanpa adanya konfirmasi yang pasti. Gitu. Terus habis itu kalian akan ada lagi fase ketiga, namanya sudah kecanduan market. Jadi kalian tuh nggak tahan kalau misalnya nggak trading, nggak tahan kalau misalnya diam-diam aja nunggu momentum. Misalnya ngeliat yang bersih-bersih gini nggak tahan. Kalian tiba-tiba mikir kayaknya di sini oke deh buat entry buy. Kayaknya kalau misalnya saya tarik nanti di sini, dia naik ke atas sini, di sini saya bisa makan dia buat selling position, drop sampai bawah sini, berharap dia sideways lebarnya seperti ini, jadi bisa tektokan atas bawah. Nah, kalian tuh sudah mulai kecanduan. Jadi kalian entry itu bahkan dalam momen apapun, yang penting entry dulu aja. Kenapa? Karena kalian ngerasa agak kurang dunia kalian tanpa entry. Nah, itulah dampaknya. So, what will happen? Apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian melakukan overtrading ini? Pertama, tentu emosi menjadi tidak stabil. Jadi setiap posisi memberikan tekanan mental yang signifikan, dan tekanan mental itu menciptakan sebuah kesulitan ketika kalian ingin mengambil atau mengeksekusi order trade yang baik atau mengeksekusi trade yang baik ke depannya. Contoh, kalian ngeliat di sini, oh di sini saya perhatikan ada level yang menarik ya. Ada level yang menarik. Contohnya di mana? Contoh, ada level sell yang menarik yang belum di waro misalnya, mungkin di fair value gap ini, walaupun sudah ditutup hampir setengahnya, tapi fair value gap ini masih bersih. Ketika market bergerak baru sampai di sini saja, kalian sudah nggak sabaran, kalian ingin ngambil lebih dulu, lebih awal, sebelum bisa masuk lebih atasnya lagi. Nah, ini jadi nggak bagus teman-teman. Kenapa? Karena akan kesulitan untuk mengambil setiap keputusan yang objektif. Lalu selain itu, akun tentu cepat terkuras. Ya, akun tentu cepat terkuras. Kenapa? Karena ya ada biaya, baik itu mungkin dari spread, mungkin dari commission kalau misalnya kalian pakai akun yang zero spreadnya. Akhirnya apa? Akhirnya menyulitkan buat kalian. Dan ingat ya, sekali lagi saya sampaikan, bedain yang namanya overtrading dengan scalping. Bedain. Scalping itu tentu biaya spread dan komisi besar, tapi upayanya apa? Upayanya adalah mencari kondisi di mana akunnya spreadnya rendah, atau mungkin kalau misalnya akunnya harus bayar komisinya tidak terlalu mahal. Begitu. Jadi perbedaannya juga, scalping ini mengambil dalam lower time frame. Jadi there's also a strategy behind that. Ada strategi di balik itu. Sedangkan overtrading ini enggak. Basically yang tadi saya sampaikan, terlalu sering loss mungkin, atau misalnya terlalu sering profit. Jadi kalian ingin cepat balik modal, ingin memastikan bahwa kalian ini memiliki analisis yang paling benar. Jadi kalian terlalu percaya diri, lalu kalian kecanduan sama market. Lalu habis itu ilusi kontrol. Ya, ilusi kontrol. Kenapa? Karena kamu ngerasa, oh, kalau misalnya saya aktif banget trading, saya terus-menerus trading, itu artinya saya produktif, saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Padahal lebih banyak trading itu belum tentu lebih banyak profitnya.
Ya, lebih banyak trading itu belum tentu lebih banyak profitnya. Ingat, profit atau keuntungan memang dinilai berdasarkan hasil uang yang kalian dapatkan. Namun tentu banyak hal yang perlu kalian perhatikan lagi di luar dari uang itu. Apakah ketika kalian entry, kalian merasa tenang? Apakah ketika kalian entry, kalian merasa nyaman? Apakah ketika kalian entry, kalian yakin dengan yang kalian entry tersebut? Karena hal-hal tersebutlah yang memang tidak bisa dinilai dari dunia keuangan, tapi bisa merubah state kita, bisa merubah mental state-nya kita. Lalu gimana deh caranya kita menghindari? Cara menghindari overtrade. Gimana caranya kita bisa menghindari overtrading? Satu, tentu punya trading plan yang jelas. Jadi kapan kita boleh entry, kapan kita harus menunggu, dan lain sebagainya. Contoh, saya tipikalnya adalah trader intraday, mungkin 2-3 setup aja untuk setiap harinya. Saya adalah trader scalping, mungkin 7-10 trade setiap harinya. Monggo dijalankan. Lalu batasi jumlah trading harian. Jadi kalian misalnya profit dan ngerasa kalau misalnya trading plan saya mungkin maksimal 2 setup, tapi seandainya saya lagi baik, lagi bagus, profit dan lain sebagainya mungkin mentok sampai 4 setup. Nah, itu kalian sudah mempersiapkan. Lalu habis itu tulis dalam trading journal. Jadi kalian catat alasan kalian entry, bagaimana kondisi emosi kalian, bagaimana hasil akhir dari trading kalian. Lama-lama kita akan sadar bahwa diri kita ini sedang melaksanakan yang namanya overtrading tadi. Dan ingat teman-teman, ini adalah momen terakhir. Pahami bahwa tidak trading itu juga mengambil sebuah posisi. Trading itu taking a position. Tidak trading juga taking a position. Menunggu itu adalah bagian dari strategi. Ya, jadi penting buat kalian untuk menunggu dalam momen yang tepat. Tepat ini bukan berarti harus berhasil ya. Tepat ini adalah kondisi di mana conviction kalian meningkat dari yang mungkinnya sebelum 60-70% meningkat sampai 90 bahkan 100% untuk entry. Nah, overtrading ini bukan cuma soal technical, tapi soal kendali diri. Dan kalau kamu bisa mengontrol ini, kamu sudah satu langkah lebih dekat ke konsistensi. Nah, kalau kamu pernah ngalamin overtrading, coba deh kamu share di kolom komentar gimana pengalamanmu itu. Apakah kamu sudah berdamai, apakah sudah kembali normal, atau mungkin saya nggak tahu. Atau mungkin kamu masih struggle, kamu masih berupaya untuk keluar dari jeratan yang namanya overtrading ini. However, saya bukan sang expert, saya hanya ingin berbagi dari pengalaman saya bahwa salah satu bahaya laten ya yang menurut saya menghantui para trader bukan hanya di level pemula teman-teman, bahkan menurut saya yang di level intermediate to expert pun juga terkadang kena untuk overtrading ini. Ya, bahwa ternyata selama ini basically bukan masalah dari analisis kita. We do our own trades really great. We do everything really great. We have a great weekend. We have a great week misalnya. Kalian mungkin Senin, Selasa, Rabunya profit, tapi mungkin di Kamisnya kalian loss sekali, lalu kalian berusaha untuk revenge trading. Kalian berusaha untuk melakukan trading-trading yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketika kalian tarik mundur, kalian menjauh dari komputer, kalian baru sadar bahwa apa yang kalian jalankan itu sebenarnya unnecessary move atau hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.